Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Muhbitatu al-A'mal. Pada kesempatan yang baik ini kita sudah masuk pada poin yang ke-9 dari kitab ini. Berkata muallif hafidh rahimahullah, At-tasi' syurbul khamar. Beliau mengatakan di antara penggugur pahala amalan yaitu syurbul khamar, dengan seseorang meminum khamar, baik sedikit ataupun banyak. Laqad ja'at asy-syari'atu al-islamiyah tu'abbidul khalqa lillahi azza wa jalla. Syariat Islam telah datang memerintahkan manusia agar mereka senantiasa tunduk dan patuh terhadap Allah, agar mereka senantiasa beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuharrirhum min ibadatil hawa wasyaitan. Demikian juga syariat Islam telah membebaskan pemeluknya dari diperbudak hawa nafsu dan syaitan. Walaqad ahallat hadhihi syariat at-tayyibat wa harramat al-khaba'ith. Dan syariat ini juga telah menghalalkan perkara-perkara yang baik dan mengharamkan perkara-perkara yang buruk. Maka setiap perkara-perkara yang baik itu adalah perkara yang Allah halalkan untuk kita, dan setiap perkara yang buruk itu adalah perkara yang diharamkan untuk kita. Walladhi ahallathu aktsar bikatsirin min alladhi harramathu. Dan apa-apa yang Allah halalkan itu lebih banyak dibandingkan dengan apa yang Allah haramkan untuk kita. Setiap sesuatu seperti itu keadaan ikhwan. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka yang dihalalkan lebih banyak dibandingkan dengan yang diharamkan. Sebagai contoh, ketika Allah mengharamkan bagi kita untuk meminum khamar, maka Allah banyak menghalalkan minuman-minum selain khamar. Di antaranya Sanford, Aqua, air kelapa, jus mangga, jus jeruk, dan minum-minuman yang lainnya. Dan setiap perkara yang Allah haramkan itu lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang Allah halalkan untuk kita. Apa saja permasalahannya? Yang diharamkan lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang Allah halalkan untuk kita. Wa min ahammi al-khaba'ith allati harramatha asy-syari'ah. Dan di antara perkara-perkara keburukan yang paling penting yang syariat Islam mengharamkan untuk kita, wala'anat kullaman yata'ataha aw yusyariku fiha. Bahkan syariat kita melaknat setiap orang yang terlibat dan ikut serta di dalam mendistribusikan barang tersebut. Maka semua mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang meminum khamar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan khamar, ikhwan,
melaknat 10 golongan berkaitan dengan khamar. Apabila seseorang masuk ke dalam salah satu dari yang 10 golongan ini, maka dia akan mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang datang dari Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah katakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 10 golongan berkaitan dengan khamar. Maknanya dilaknat, Rasulullah mendoakan agar orang yang termasuk ke dalam 10 golongan ini dijauhkan dari rahmat Allah. Karena yang dimaksud dengan laknat adalah, makna laknat adalah menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Maka ketika kita mendapatkan di dalam sebuah hadis Rasulullah melaknat orang-orang yang melakukan maksiat demikian dan demikian, maka maknanya adalah Rasulullah mendoakan agar orang-orang tersebut Allah jauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka 10 golongan orang inilah yang berhak mendapatkan laknat dari Rasulullah berkaitan dengan khamar. Siapa saja mereka ikhwan? Yang pertama kata Rasulullah, asiraha, orang yang memerasnya. Kalau di zaman Rasulullah, khamar itu diperas, baik dari kurma, dari anggur, dan yang semisalnya. Maka setiap orang yang memeras khamar, maka dia termasuk mendapatkan laknat dari Rasulullah. Kalau mungkin di zaman sekarang ini sudah banyak pabrik-pabrik yang memproduksi miras, maka setiap orang yang bekerja di dalamnya masuk ke dalam laknat Rasulullah. Semua karyawannya termasuk itu. Karena kalau di zaman Rasul masih manual kan, diperas dia. Kalau sekarang udah banyak pabrik-pabriknya. Maka setiap orang yang bekerja di pabrik miras atau khamar, maka dia termasuk orang-orang yang mendapat laknat dari Rasulullah berkaitan dengan masalah khamar. Kemudian yang kedua, wa mu'tasiraha. Yang pertama tadi yang memerasnya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang meminta untuk diperaskan. Kemudian yang ketiga, wasyaribha, orang yang meminumnya. Kemudian yang keempat, wahamilaha, orang yang mengantarkannya. Hanya sekedar tukang antar aja. Misalnya dia antar dari pabrik ini ke tempat si fulan, termasuk dalam laknat Rasulullah. Wal mahmula ilaih, dan orang yang meminta untuk diantarkan. Wasaqiyaha, dan orang-orang yang menuangkannya. Kalau di zaman sekarang ini mungkin kalau ada tempat-tempat minum khamar, pelayan-pelayannya, maka ini termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan laknat dari Rasulullah. Wa akila thamaniha, dan orang yang memakan penghasilan dari penjualan khamar. Ini udah jelas. Wal mushtarilaha, dan orang yang membelinya. Hanya sekedar membeli berhak mendapatkan laknat dari Rasulullah meskipun dia tak meminum. Dia sekedar beli kemudian diberikan kepada orang-orang, termasuk juga. Wal mushtarah lahu, dan orang-orang yang meminta untuk dibelikan. Jadi berkaitan dengan khamar, ikhwan, inilah 10 golongan yang mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jangan sempat kita termasuk dalam salah satu dari 10 golongan ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian ada permasalahan yang sangat penting untuk sama-sama kita pahami tentang apa yang dimaksud dengan khamar. Karena mungkin sebagian kaum muslimin menganggap khamar itu hanya sekedar yang diminum saja. Oh, itu namanya khamar. Maka ini keliru. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadisnya. Dalam sebuah hadis yang datang dari Abdullah bin Umar, Rasulullah katakan, kullu muskirin khamrun.
Setiap yang memabukkan maka itu dikatakan khamar. Wa kullu khamrin haramun. Dan setiap khamar itu haram hukumnya. Kita lihat ikhwan definisi dari Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan khamar? Setiap yang memabukkan maka itu namanya khamar. Apa saja baik minuman atau makanan memabukkan khamar. Baik whisky, apalagi ganja, sabu-sabu dan lain sebagainya itu masuk ke dalam pengertian khamar. Setiap yang membuat hilangnya akal seseorang atau menjadikan seorang mabuk maka itu namanya khamar. Baik dia berbentuk minuman ataupun makanan. Dan kata Rasulullah, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar itu adalah haram hukumnya. Jadi pembahasan kita ini mencakup ini. Baik ganja, apalagi narkoba, ekstasi, apalagi whisky, anggur dan lain-lain sebagainya, itu semua khamar namanya. Dan kata Rasulullah, kullu muskirin haramun wa ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Setiap hal-hal yang bisa memabukkan maka baik dia sedikit ataupun banyak hukumnya haram. Jadi tak boleh meskipun sedikit aja, misalnya anak coba aja dulu ganja ini Ustaz, gimana rasanya, apakah memabukkan atau enggak, kata dia. Atau dia mencoba khamar, minuman keras misalnya, anak coba satu teguk aja Ustaz, kata dia, tetap haram. Karena setiap perkara yang memabukkan baik dia banyak atau sedikit hukumnya haram. Dan meminum khamar di antara perkara-perkara yang bisa menggugurkan pahala amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Jadi, udah paham antum ya apa yang maksud dengan khamar? Jadi kalau dikatakan khamar bukan hanya sekedar minuman saja. Sudah dijelaskan oleh Rasul dalam hadis tadi. Maka ini adalah hadis yang sangat penting berkaitan dengan definisi dari khamar. Hadis yang kita bacakan tadi. Setiap yang memabukkan dikatakan khamar. Apapun dia, baik minuman, baik makanan, memabukkan khamar. Wa kullu khamrin haram. Dan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Wa yu'addu syurbul khamri minal kabair. Subhanallah. Dan meminum khamar terhitung ke dalam dosa besar. Jadi meminum khamar itu termasuk dosa besar, ikhwan. Sampai dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, al-khamru ummul khaba'ith. Khamar itu adalah induknya segala macam keburukan dan kejahatan. Ini karena bahayanya minum khamar nih. Kalau di kampung-kampung kita biasa minum khamar. Anak-anak muda kalau udah sore ya cari khamar ya kan. Kata Rasulullah, sesungguhnya khamar itu adalah induk segala keburukan. Induknya, pangkal dari segala keburukan. Wa akbaru al-kabair. Dan dia termasuk dosa yang paling besar. Faman syaribaha waqa'a ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Bahkan yang lebih bahayanya orang yang minum khamar, kata Rasulullah, barang siapa yang meminum khamar, bisa saja dia melakukan perbuatan zina dengan ibunya, dengan saudari ibunya dan saudara ayahnya. Namun kalau sudah mabuk sudah hilang akal. Ini karena bahaya minum khamar. Sampai-sampai kata Rasul, barang siapa yang meminumnya maka bisa saja dia melakukan perbuatan zina dengan ibunya, dengan saudari ibunya atau saudari ayahnya. Bahkan orang yang sudah mabuk disebabkan khamar kadang-kadang lebih berakal binatang daripada dia. Kadang-kadang orang yang mungkin ada di antara antum yang mantan ya kan, gimana rasanya kalau udah mabuk tuh? Kalau anak alhamdulillah belum pernah, cuma dengar-dengar aja.
Bahkan bisa saja orang yang sudah mabuk disebabkan minum khamar, dia lebih parah dibandingkan dengan binatang. Kita lihat ikhwan, betapa banyak perkelahian atau tawuran terjadi di antara penyebabnya karena minum khamar di awalnya. Kalau tak minum khamar tak berani dia. Betapa sering terjadi perzinahan disebabkan karena minum khamar. Terjadi pembunuhan disebabkan karena minum khamar. Maka wajar Rasul mengatakan khamar adalah induknya segala macam keburukan. Wa mimma yuhbitu al-a'mal, dan dia juga termasuk di antara perkara-perkara yang bisa menggugurkan pahala amalan seseorang. Haitsu rawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sebagaimana di dalam sebuah hadis yang datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man syaribal khamra lam yakbalillahu lahu salatan 40 sabahan. Barang siapa yang meminum khamar, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 pagi. Meskipun sebagian para ulama mengatakan bahwasanya di sini hadis bukan hadis yang benar. Sebagian para ulama mengatakan berkaitan dengan ancaman seseorang yang minum khamar kemudian tidak diterima salatnya 40 pagi atau 40 hari. Sebagian mereka mengatakan itu hadisnya yang maudhu. Ada juga mengatakan dhaif. Allah taala alam. Intinya ini adalah ancaman. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Khilaf di kalangan para ulama. Intinya yang kita ambil ancamannya. Fa in taba taballahu alaihi, apabila dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Fa in ada lam yaqbalillahu lahu salatan 40 sabahan. Kemudian kalau dia kembali meminum khamar, maka Allah Subhanahu wa taala kembali tidak menerima salatnya selama 40 pagi. Fa in taba taballahu alaihi, tetapi kalau dia bertobat kepada Allah, Allah juga akan mengampuninya. Fa in ada lam yaqbalillahu lahu salatan 40 sabaha. Kalau seandainya dia kembali meminum khamar, maka kembali Allah tidak menerima salatnya selama 40 pagi. Fa in taba taballahu alaihi, tapi kalau dia bertobat kepada Allah, tetap Allah ampuni dia. Fa in ada rabi'ah lam yaqbalillahu lahu salatan 40 sabahan. Tetapi kalau dia kembali keempat kalinya, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 pagi. Fa in taba lam yatubillahu alaihi. Kalaupun seandainya dia bertobat kepada Allah, maka Allah tidak akan menerima taubatnya. Wasaqahu min nahril khobal. Kemudian pada hari kiamat Allah akan memberikan dia minum dari sungai Khobal. Qil, maka ada seorang sahabat bertanya kepada Abu Abdurrahman, ya Abu Abdurrahman, wa ma nahru al-Khobal? Wahai Abu Abdurrahman, apa yang dimaksud dengan sungai Khobal? Maka beliau katakan, qala nahrun min sadidi ahli nar. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan sungai Khobal adalah nanahnya sungai, yang mana sungai tersebut berasal dari nanahnya penduduk neraka jahanam. Subhanallah. Inilah minuman apa ikhwan? Seseorang pecandu khamar dan dia tidak bertobat kepada Allah sebelum dia meninggal. Minumannya pada hari kiamat sungai, yang mana sungai tersebut dari nanah penghuni neraka jahanam. Yang namanya nanah, ya kita tidak suka dengannya. Bukan hanya aromanya tidak mengenakkan kita, dan dia juga panas. Bagi siapa ikhwan yang belum bertobat dari meminum khamar kemudian dia meninggal di atasnya. Maka kalau kita ada saudara masih gemar melakukan ini, udah terus dakwah, ingatkan dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Subhanallah. Kita membaca sebuah kisah yang terjadi dari salah seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Dalam kitab kita ini ada pada halaman yang ke-64.
Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan An-Nasa'i dari Utsman radhiyallahu anhu annahu waqafa khatiban faqala. Dari Utsman radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau berdiri untuk menyampaikan khutbah. Maka beliau mengatakan, "Ijtanibu ummal khaba'ith." Jauhilah oleh kalian induknya keburukan. Jauhilah oleh kalian induknya keburukan. Kuncinya keburukan. Karena kalau seorang sudah minum khamar, maka keburukan-keburukan yang lain akan mudah dia lakukan, ikhwan. Paling tidak berantam. Kalau sudah minum khamar, mudah kali untuk berantam dengan orang yang berkelahi. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu kana rajulun mimman qablakum yata'abbad wa ya'tazilun nas. Sesungguhnya ada seorang laki-laki sebelum kalian dari Bani Israel, yang mana laki-laki ini, ikhwan, pekerjaannya beribadah kepada Allah. Wa ya'tazilun nas, memisahkan diri dengan manusia. Dia terus melakukan ibadah kepada Allah, khusyuk beribadah kepada Allah. Sampai-sampai di sini dikatakan wa ya'tazilun nas, mengasingkan diri dari manusia. Karena fokusnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aliqathu imra'atun, maka ada seorang wanita, dalam sebagian riwayat dikatakan wanita ini adalah pelacur. Di sini tidak dijelaskan wanita ini adalah pelacur. Fa arsalat ilaihi khadiman faqalat, maka wanita ini pun mengutus pembantunya untuk menemui ahli ibadah tersebut tadi. Kemudian mengatakan, inna nada'uka li syahadah, sesungguhnya kami mengundangmu untuk sebuah persaksian. Dan tipu daya wanita ini azim, ikhwan. Tipu daya wanita apa? Azim. Inna kaidakunna azim. Adapun ketika Allah menjelaskan kepada kita tentang tipu daya syaitan, lemah. Tetapi ketika Allah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang tipu daya wanita, besar, kata Rasulullah, agung. Bukan Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan. Tipu daya wanita dahsyat. Ini sebagai contohnya. Dia suruh pembantunya untuk mengundang ahli ibadah tadi. Tujuannya apa, ikhwan? Untuk menjadi saksi. Dan ini termasuk ke dalam bagian ibadah. Persaksian termasuk ke dalam bagian ibadah, ikhwan. Kemudian fadakhala fatafiqat kullama yadkhulul baban aglaqathu. Maka ketika ahli ibadah ini sampai ke rumah wanita tadi, kemudian wanita tersebut pun memulai rencananya. Kemudian dia tutup pintu rapat-rapat. Kemudian aglaqathu dunahu, dia tutup pintu rapat-rapat. Kemudian tidak ada lagi orang yang berada di rumah tersebut. Hatta afdha ila imra'atin wadi'ah, sehingga ahli ibadah ini pun melihat kepada wanita yang begitu cantik. Di sini dikatakan imra'ah wadi'ah. Kalau dikatakan perempuan wadi'ah, sudah lengkap, sudah semua. Putih, mulus, cantik, semua di situ. Siapa yang tak getar? Siapa yang tak gentar? Rumah tak ada orang lagi, sudah dikunci rumahnya. Sedangkan di hadapan kita, apa ikhwan? Wanita wadi'ah, cantik, kemudian sudah berpenampilan seksi, mulus, dan lain-lain sebagainya. Maka apa yang terjadi, ikhwan? Wa indaha gulamun wa batiyatun fiha khamrun faqalat. Kemudian wanita ini bersamanya seorang anak kecil masih bayi. Kemudian di genggamannya ada apa? Secangkir khamar. Faqalat, maka wanita ini mengatakan, inna lam nada'uka li syahadah, sesungguhnya kami mengundangmu bukan untuk suatu persaksian. Walakin da'autuka litaqtula hadzal gulam, tetapi saya mengundangmu ke rumah ini untuk membunuh bayi ini. Au taqa alayya, atau engkau melakukan perbuatan zina denganku.
Au tashrab ka'san min hadzal khamar, atau engkau meminum segelas dari khamar ini. 3 aja pilihannya. Yang pertama, membunuh bayi yang kecil ini. Atau engkau melakukan perbuatan zina denganku. Atau engkau meminum khamar. Enggak ada pilihan keempat. 3 ini harus milih salah satunya. Fa in abaita sihtu bika wa faddahtuka. Kalau seandainya engkau tak mau memenuhi salah satu dari yang 3 ini, maka saya akan menjerit dan berteriak, kemudian memfitnahmu. Enggak ada lagi jalan keluar nih. Kalau salah satu dari 3 ini tidak dilakukan oleh ahli ibadah, dia berteriak, menjerit, kemudian mengatakan yang tidak kepada ahli ibadah ini nanti. Qal falamma ra'a annahu la budda lahu min dzalika, maka ketika ahli ibadah ini melihat dia harus melakukan salah satu dari 3 permintaan ini, maka dia mengatakan, iskini ka'san min hadzal khamar, berilah aku segelas dari khamar ini. Jadi dia memilih minum khamar. Dia menganggap minum khamar ini adalah perkara yang lebih ringan dibandingkan dengan tadi membunuh anak kecil dan melakukan perbuatan zina. Dia pilih minum khamar, secangkir khamar. Fasaqatuhu ka'san minal khamri. Kemudian wanita tadi pun memberikan 1 cangkir khamar kepada ahli ibadah tadi. Faqal zidini. Kemudian ahli ibadah ini pun terus mengatakan, tambahlah. Jadi habis 1 gelas minta tambah lagi dia. Hatta waqa alaihi, subhanallah. Ketika ahli ibadah ini sudah mabuk, kemudian dia melakukan perbuatan zina. Wa qatala nafsa, kemudian dia membunuh bayi tadi. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, fajtanibu al-khamra fa innahu wallah la yajtami'ul iman. Jauhilah oleh kalian khamar, karena sesungguhnya minum khamar itu tidak akan bersatu dengan keimanan. Apabila khamar dan keimanan digabungkan, maka akan keluar salah satu darinya. Ini dahsyatnya minum khamar nih, ikhwan. Setelah dia minum khamar, apa ikhwan? Zina pun terjadi, pembunuhan pun terjadi. Maka wajar Rasulullah katakan, jauhi oleh kalian minum khamar, karena itu adalah induk dari segala macam keburukan. Ahli ibadah tewas, apalagi kita nih. Padahal tadi kerjanya ibadah terus, mengasingkan diri dari manusia. Tetapi kalau sudah meminum khamar, hilang itu semua. Hafalan pun hilang kalau minum khamar, namanya udah mabuk. Hadis pun hilang. Hadis yang kita hafal hilang. Maka beruntunglah kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari minum khamar ini. Berapa juta manusia di dunia ini, ikhwan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih antum, memilih kita untuk bisa menjauhi meminum minuman khamar. Dan ketika kita tidak minum khamar, maka pada saat itu kita melakukan ibadah kepada Allah karena tidak melakukan kemaksiatan. Dibandingkan dengan sebagian kaum muslimin, subhanallah, kalau 1 hari tak minum khamar, ada yang kurang rasanya. Karena sudah candu. Bahkan kalau di kampung ana, ikhwan, khamar itu seperti minuman biasa, air putih kayak gini. Habis makan minum khamar. Karena itu sudah menjadi tradisi, sudah mendarah daging. Dari kecilnya minumannya khamar, mudah didapatkan, yang jual banyak, dijual secara terang-terangan. Kalau di kampung kita tak usah bertanya-tanya lagi lah, biasa. Tapi di perkotaan pun sudah mulai kelihatan ini, orang sudah mulai bermudah-mudahan dalam menjual minum-minuman keras.
maka senantiasalah memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari perbuatan haram ini. Thayyib. Kemudian kita lanjutkan. Wa man syaribal khamra habita anhu thawab salatin 40 yawman. Barang siapa yang meminum khamar, maka Allah gugurkan pahala salatnya selama 40 hari. Salatnya tidak diterima pahalanya, tidak Allah terima pahalanya. Adapun kewajibannya sudah gugur, tetapi pahalanya tidak. Meskipun di sini tadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mereka mengatakan hadis ini bukan hadis yang benar. Sebagian mereka mengatakan ini adalah hadis yang benar berkaitan dengan orang yang minum khamar, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Fa in mata wa lam yatub minha harumat alaihi fil akhirah. Dan barang siapa yang meninggal sedangkan dia belum bertobat dari perbuatan minum khamarnya, maka pada hari kiamat Allah akan haramkan dia untuk meminum khamar. Jadi di akhirat tuh, di surga tuh ada minuman namanya khamar, ikhwan. Bahkan di antara minuman berkelas ahli surga, khamar. Tapi tak sama dengan khamar di dunia nih. Khamar di dunia macam-macam rasanya kan? Ada yang agak pahit dia, macam-macam lah. Agak asam. Cerita orang aja. Dan orang yang meminum khamar kemudian dia meninggal belum sempat bertobat kepada Allah, pada hari kiamat Allah haramkan dia minum khamar di surga, di akhirat. Adapun misalnya ketika seseorang misalnya dulu pernah minum khamar kemudian dia bertobat, maka tidak termasuk ke dalam ancaman ini. Kalau sudah bertobat sudah selesai dia. Yang kita maksud adalah belum bertobat, meninggal di atasnya, diharamkan dia minum khamar di akhirat. Adapun orang yang pernah minum khamar mungkin di masa muda dia, kemudian dia menyesali perbuatannya, bertobat kepada Allah, maka kalau dia masuk surga tetap dia Allah perkenankan untuk meminum khamar di surga. Faqad rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah illa an yatuba." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang meminum khamar di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan meminumkannya di akhirat illa an yatub, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah bertobat, hukuman ini akan diangkat darinya. Wa fi riwayah indal Bukhari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam riwayat Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man syaribal khamra fid dunya thumma lam yatub minha hurimaha fil akhirah." Barang siapa yang meminum khamar di dunia kemudian dia tidak bertobat dengannya, maka pada hari kiamat Allah akan haramkan dia untuk meminumnya. Kita lihat ikhwan, makna Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi peminum khamar yang belum bertobat untuk meminum khamar di akhirat. Apa maknanya? Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, maknahu annahu yuhramu syurbuha fil jannah wa in dakhalaha. Subhanallah. Sebagian para ulama mengatakan maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi dia meminum khamar meskipun dia sudah masuk surga. Ini makna yang pertama. Ini kata Imam An-Nawawi. Allah haramkan dia minum khamar meskipun dia sudah masuk surga. Fa innaha min fakhiri syarabil jannah. Padahal khamar ini di antara minuman penduduk surga yang paling mewah, yang paling berkelas di antaranya khamar. Fayumna'a hadzal asi bisyurbiha fid dunya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi dia minum khamar di akhirat karena dia telah meminumnya di dunia. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, qil innahu yansa syahwatahu li'anna al-jannata fiha kullu ma yashtahi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia syahwatnya lupa terhadap khamar di akhirat nanti. Padahal di surga itu apa yang kita inginkan, apa yang kita selera langsung ada. Itulah surga ikhwan. Kita pengen ini langsung ada. Kalau di dunia
Antum pengen bakso, yang pertama antum harus ada uang. Yang kedua apa lagi? Antum jemput ke tempatnya, walaupun bisa online kan. Tapi harus berusaha. Kalau surga ikhwan, tidak ikhwan. Apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan langsung ada. Pengen ini, langsung ada. Maka Allah jadikan orang yang meminum khamar di dunia dan dia belum bertobat dengannya, apa ikhwan? Allah jadikan syahwatnya lupa terhadap khamar. Kemudian yang berikutnya di antara maknanya la yastahiha wa in dzakaraha. Kalaupun seandainya dia mengingat ada minuman khamar di surga, maka Allah jadikan dia tidak nafsu terhadapnya, tidak selera terhadapnya. Wa yakunu hadza naqsu naim fi haqqi. Maka dengan demikian inilah kekurangan nikmat. Dan nikmat bagi orang-orang yang minum khamar di dunia. Tamyizan bainahu wa bainata tariku syurbiha. Membedakan antara dia dan dengan orang yang meninggalkan meminum khamar di dunia. Subhanallah. Tapi dari syai'nya baik ikhwan, kalau sudah bertobat insyaallah hukuman ini diangkat. Baik. Kita jelaskan satu pembahasan lagi kemudian kita tutup berkaitan dengan hukuman had bagi peminum khamar. Apa hukumannya? Kalau seandainya negara kita ditegakkan syariat Islam bagi peminum khamar, apa hukumannya? Di dalam sebuah hadis yang datang dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qad syariba al khamra. Suatu ketika didatangkan kepada Rasulullah seorang laki-laki yang dia telah meminum khamar. Fajaladahu bijaridataini nahwa arba'in. Maka Rasulullah pun mendera orang pemabuk tersebut sebanyak 40 cambukan. Jadi di masa Rasulullah peminum khamar itu hukumannya dicambuk 40 cambukan ikhwan. Fa fa'alahu Umar Abu Bakar, dan inilah yang diamalkan oleh Abu Bakar. Tetapi ketika di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berdiskusi dengan para sahabat yang lainnya. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, hukuman had dalam Al-Quran yang paling sedikit adalah 80. Jadi hukuman had di dalam Al-Quran itu paling sedikit 80. Yaitu tentang apa ikhwan? Seseorang yang menuduh orang lain berzina. 80 ini paling rendah hukuman had dalam Al-Quran. Maka Umar bin Khattab pun menjadikan hukuman sejak itu, hukuman bagi pemabuk 80 cambukan. Jadi sekitar 40 atau 80. Dilihat masalahnya. Masalahnya kalau misalnya si fulan ini sudah berulang, udah 80 dicambuk. Adapun di zaman Rasulullah hanya 40 saja. Di zaman Abu Bakar juga 40 cambukan. 40 terasa juga itu ya kan? Dicambuk dengan algojo orang yang kuat. Sekali aja gemetar juga kita tuh. Ini 40. Kemudian di masa Umar bin Khattab menjadi 80. Maka kata para ulama, had bagi peminum khamar sekitar 40 sampai 80. Dilihat maslahatnya. Maka subhanallah, kalau seandainya syariat Islam ditegakkan secara sempurna di negara kita ini, orang takut-takut minum khamar ikhwan. Dicambuk 80 nanti 40. Siapa yang tidak takut? Maka ketika syariat Islam tidak diterapkan secara sempurna seperti itu ikhwan, kemaksiatan akan merajalela. Perzinahan, minum-minuman keras, orang dengan mudah melakukannya. Kalau di negara kita orang yang minum minuman keras, ada pasalnya nggak dihukum, dimasukkan ke penjara? Kayaknya nggak ada kan? Bebas saja. Mau minum minuman keras, mau jual ini, terserah. Kalau syariat Islam ditegakkan udah, insya Allah kemaksiatan akan semakin berkurang, pelanggaran akan semakin berkurang. Nah, masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah pembahasan kita pada poin yang ke-9 dari kitab ini, berkaitan dengan hukum meminum khamar. Mudah-mudahan
apa yang kita pelajari pada kesempatan yang baik ini bisa kita pahami, dan yang paling penting adalah kita mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berdoa kepada Allah, dengan kita menjauhi minuman-minuman yang haram, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk meminum khamar kelak pada hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.